Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas hadis nomor 338 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram beserta syarahnya. Hadis ini membahas tentang hukum 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi dalam satu malam kita melakukan melaksanakan 2 kali sholat witir itu boleh apa tidak? Misalkan contoh seperti ini ya. Karena kita takut karena kita takut telat bangun malam kayak gitu kan. Nah, maka kita melaksanakan sholat witir di awal malam. Itu di awal malam kita melaksanakan sholat witir. Kemudian ternyata kita bisa bangun di akhir malam. Kemudian kita sholat witir lagi seperti itu. Nah, kira-kira boleh apa enggak? Nah, ini kita akan bahas hadisnya dari Talqin bin Ali, seperti apa hukumnya. Wa an Talqin bin Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fil lailatin rawahu Ahmadu wa salasatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Talqin bin Ali, dari Talqin bin Ali Allah telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani, tidak ada 2 witir fi lailatin, dalam satu malam. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wassalasatu, dan imam yang 3, wassahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi artinya adalah tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam, itu maksudnya. Jadi gambarannya itu, simpelnya itu, sholat witir itu dalam satu malam itu hanya dilakukan sekali, tidak boleh 2 kali. Jadi misal di awal malam itu kita lakukan sholat witir 3 rakaat kayak gitu, kemudian di penghujung malam kita sholat witir lagi 3 rakaat. Nah, makna keseluruhannya adalah sholat witir tidak boleh berulang di dalam satu malam. Jadi tidak boleh berulang dalam satu malam. Mengulangi sholat witir tersebut berarti membatalkan pengertian witir atau ganjilnya itu karena berubah menjadi syafa atau genap. Jadi yang namanya sholat witir itu ganjil. Nah, kalau teman-teman lakukan itu 2 kali sholat witir dalam satu malam, maka pengertiannya bukan lagi witir tapi dia genap. Jadi berapapun jumlah rakaatnya, mau itu 1, 3 atau 5 seperti itu, ya cukup sekali itu aja. Nggak boleh misal 1 rakaat di awal malam, kemudian 3 rakaat di pertengahan malam, kemudian di akhir malamnya kita sholat witir lagi 5 rakaat. Tidak boleh seperti itu. Jadi dalam satu malam itu hanya 1 kali
kita melaksanakan sholat witir. Ya contoh lah kalau misalkan zuhur. Nah, selama waktu zuhur itu kita tidak boleh melaksanakan sholat zuhur 2 kali. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi di waktu zuhur itu sholat zuhur kita itu cuma hanya sekali. Begitu juga sholat asar, kemudian sholat maghrib, isya, dan subuh. Kayak gitu. Kalau kita sudah mengerjakan sholat subuh sekali ya sudah gitu. Tidak boleh kita lakukan lagi sholat subuh misal sekali lagi dalam waktu yang sama. Itu tidak boleh. Nah, barang siapa yang telah mengerjakan sholat witir lalu ia hendak melakukan sholat sunnah lagi, ia boleh mengerjakannya lagi, tetapi jangan melakukan sholat witir. Jadi misalkan kita sudah sholat isya kayak gitu kan, nah sudah sholat isya, kemudian habis sholat isya kita melaksanakan sholat witir. Nah ini kan kita antisipasi karena kita takut di akhir malam kita nggak bisa bangun malam, maka ya oke lah kita sudah tutup kayak gitu habis sholat isya, kemudian kita lakukan sholat witir. Nah entah gimana kayak gitu pas di akhir malam kita kebangun nih, nah kita mau melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah yang lain itu sholat sunnah tahajud misalkan. Nah habis sholat sunnah tahajud ya kita tidak boleh mengerjakan sholat witir seperti itu. Tetapi jangan sholat witir. Jika ia suka sebaliknya menggabungkan satu rakaat lain dengan witir yang pertama, lalu mengerjakan sholat sesukanya, dan ia boleh melakukan sholat witir di penghujung sholatnya. Hal ini boleh dilakukan apabila ia khawatir datangnya waktu subuh dan waktunya cukup panjang untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita menggabungkan dua sholat menggabungkan satu rakaat yang lainnya, ya satu sholat rakaat yang lainnya ini ya kayak misalkan sholat tahajud, ya istilahnya sholat tahajud misalkan berapa rakaat pun kayak gitu, 2 rakaat seperti itu. Nah, kemudian kita kombinasikan, apa kita gabungkan dengan sholat witir, itu tidak ada masalah. Jadi kita tutup dengan sholat witir, itu tidak ada masalah. Hal ini boleh dilakukan apabila ia tidak khawatir dengan datangnya waktu subuh dan waktunya cukup panjang untuk mengerjakannya. Kayak gitu. Kemudian analisis lafadznya, lawitona fi lailatin. Tidak boleh menggabungkan atau tidak boleh melakukan 2 kali sholat witir dalam satu malam. Nafi yang ada, la di sini maksudnya, nafi yang ada di dalam kalimat ini bermakna nahi, ya. Jadi la di sini, la nafi di sini artinya adalah la nahi. Jadi artinya larangan. Sehingga makna yang dimaksud, janganlah kalian melakukan sholat witir 2 kali dalam semalam. Seperti itu maksudnya. Huruf la berarti amal, seperti amalnya laisa, atau merofakkan isim dan menasobkan khobar. Itu. Jadi laisa itu, la di sini beramal seperti amalnya laisa. Jadi kalau teman-teman mengaji kitab kitab-kitab ilmu nahwu kayak gitu. Contoh kayak misalkan kitab Jurumiyah aja itu ada pembahasannya laisa, amalnya laisa itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kemudian sedangkan lafadz witroni adalah isim yang dirofakkan dengan alif karena merupakan musanna. Jadi kalau musanna itu kalimat apa ya? Musanna itu isim, kalau isim itu kan kalau dalam bahasa Arab itu mufrad, musanna dan jamak. Jadi kalau misalkan dia satu nih, nah maka disebut mufrad, tunggal. Kemudian musanna itu double ya, istilahnya dia bilangannya 2. Nah lebih dari 2 baru jamak seperti itu. Nah kalau musanna itu kalau rofaknya dengan alif lam.
Nah, kalau misalkan dia nasab dan jarnya dengan ya dan nun seperti itu. Lawitona. Sedangkan lawitoni di sini adalah isim yang dirofakkan dengan alif. Jadi tanda rofaknya itu dengan alif. Karena merupakan isim musanna dan dijadikan mu'alik jar majrur yang berkedudukan menjadi khobar. Mu'alik dengan jar majrur. Lawitoni filailati itu. Filailatinya itu jar majrur yang berkedudukan sebagai khobar. Nah, kemudian fikih hadisnya adalah tidak boleh membatalkan sholat witir sesudah mengerjakannya. Demikianlah menurut pandangan mayoritas ulama salaf dan khalaf, ya. Jadi tidak boleh menggabungkan sholat witir itu tidak boleh membatalkan sholat witir sesudah mengerjakannya. Jadi misalkan nih kita sudah sholat witir, sudah sholat isya, kemudian ini kita batalkan dengan sholat witir di akhir malam, itu tidak boleh seperti itu ya. Ini menurut mayoritas ulama, baik itu yang terdahulu ulama salaf dan khalaf yang sekarang itu ya, yang kemudiannya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan melaksanakan sholat witir kayak gitu, kalau misalkan teman-teman takut nggak bangun malam kayak gitu, witirnya ketinggalan, maka teman-teman lakukan di awal malam. Nah, kalau teman-teman percaya diri mau bangun malam kayak gitu, melakukan sholat witir, itu jauh lebih baik. Karena lebih afdol kita mengakhirkan sholat witir kayak gitu ya, mengakhirkan sholat witir di akhir malam, dan saksinya itu adalah malaikat seperti itu. Itu nanti akan kita bahas di hadis nomor 344 ya. Masyhudatun wadzalika afdol. Jadi sholat witir di akhir malam, sholat malam atau sholat witir di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat dan amalan itu jauh lebih afdol. Itu nanti hadisnya di 344. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di dalam yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya beserta kitab-kitab yang lain tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dan juga apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, semuanya sekali lagi ya saya mohon dimaafkan ya, seperti itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan sebagaimana biasa bisa teman-teman atur di kolom komentar. Saya biasanya juga mantau komentar teman-teman, baik itu kritikan, saran, masukan dan juga lain sebagainya lah. Baik itu mungkin audionya, visual dan lain sebagainya, bisa teman-teman kasih masukan di situ. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.